Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Karin dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tinjauan Keakuratan Kode External Cost pada kasus cedera patah tulang pasien rawat inap Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta tahun 2021. Yang pertama, latar belakang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 377 tahun 2007 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Perekam medis harus mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia, yaitu ICD-10 tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan. Menurut WHO, tahun 2010, pengodian diagnosis untuk kasus kecelakaan harus diikuti pengodian penyebab luar atau external cause. Untuk menggambarkan sifat kondisi dan keadaan yang menimbulkannya, pengodian external cause dilakukan secara terpisah pada bab 20 penyebab luar morbiditas dan mortalitas, yaitu kode V01 sampai Y98. Informasi external cost pasien rawat inap kasus kecelakaan atau cedera di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta didapatkan dari pemeriksaan subjektif yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan prosedur tetap yang saya dapat dari penelitian terdahulu Rumah Sakit Profesor Dr. Suharso Surakarta tahun 2012, pemberian kode diagnosis dan external cost sudah dilakukan menggunakan ICD-10. Namun, prosedur tetap yang ada belum menjelaskan prosedur pengodian secara rinci. Berdasarkan buku profil Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta tahun 2012, rumah sakit ini merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional pelayanan ortopedi tipe kelas A yang terakreditasi penuh tingkat lengkap 15 pelayanan, serta merupakan rumah sakit pendidikan Kolegium Ilmu Ortopedi dan Traumatologi Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Keakuratan Kode External Cost pada kasus cedera patah tulang pasien rawat inap Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa tingkat keakuratan kode external cost pada kasus cedera patah tulang pasien rawat inap Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat keakuratan kode external cause pada kasus cedera patah tulang pasien rawat inap Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan informasi external cause pasien rawat inap kasus cedera patah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Yang kedua, menganalisis hubungan pengetahuan dokter dengan kelengkapan informasi kode external cause pasien rawat inap kasus cedera patah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan sikap dokter dengan kelengkapan informasi kode external cause pasien rawat inap kasus cedera patah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Yang keempat, menganalisis hubungan pengetahuan kode dengan kelengkapan informasi external cause pasien rawat inap kasus cedera patah tulang
di Rumah Sakit Profesor Dr. Suharto Surakarta. Selanjutnya yaitu landasan teori dari penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan-catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas. Selanjutnya, tujuan dari rekam medis adalah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1997, tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, maka mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya, kegunaan rekam medis. Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama yaitu aspek administrasi, yang kedua yaitu aspek hukum, yang ketiga yaitu aspek keuangan, yang keempat yaitu aspek penelitian, yang kelima yaitu aspek pendidikan, dan yang terakhir yaitu aspek dokumentasi. Selanjutnya yaitu coding. Coding merupakan kegiatan memberikan kode. Coding merupakan kegiatan memberikan kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10 serta memberikan kode prosedur sesuai dengan ICD-9-JM. Kode sangat menentukan besarnya biaya yang akan dibayarkan ke rumah sakit. Selanjutnya, pengertian dari ICD-10. ICD-10 merupakan pengkodean atas penyakit dan tanda-tanda, gejala, temuan-temuan yang abnormal, keluhan, keadaan sosial, dan eksternal yang menyebabkan cedera atau penyakit seperti yang telah diklasifikasikan oleh WHO atau World Health Organization. Selanjutnya itu external cause atau penyebab luar. External cause atau penyebab luar dalam ICD-10 merupakan klasifikasi tambahan yang mengklasifikasikan kemungkinan kejadian lingkungan dan keadaan sebagai penyebab cedera, keracunan, dan efek samping lainnya. Kode external cause terdapat pada kode V01 sampai Y89, harus digunakan sebagai kode primer kondisi tunggal dan tabulasi penyebab kematian atau underlying cause, dan pada kondisi yang morbid yang dapat diklasifikasikan ke bab 21, injury, poisoning, dan certain other consequence of external cause. Bila kondisi morbid diklasifikasikan pada bab pertama sampai bab terakhir, kondisi morbid itu tersendiri akan diberi kode sebagai penyebab kematian utama atau underlying cause, dan jika diinginkan dapat digunakan kategori bab external cause sebagai kode tambahan.
pada kondisi cedera, keracunan, atau akibat lain dari sebab eksternal harus dicatat. Hal ini penting untuk menggambarkan sifat, kondisi, dan keadaan yang menimbulkannya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, yaitu tentang tingkat keakuratan kode eksternal kaus pasien rawat inap kasus cedera. Maka jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigator bentuk yang mengkaji secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Yang kedua, desain penelitian. Berdasarkan desain penelitian yang disusun, penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu desain penelitian kualitatif non-standar. Desain penelitian kualitatif non-standar sebetulnya menggunakan standar seperti kuantitatif, tetapi bersifat fleksibel atau tidak kaku. Dengan kata lain, model ini merupakan modifikasi dari model penelitian paradigma positivistik kuantitatif dengan menyederhanakan sistematika ataupun menyatukan beberapa bagian dalam bab yang sama. Dan yang kedua, desain penelitian kualitatif tentatif. Model ini sama sekali berbeda dari model yang pertama. Desain penelitian terstandar dan non-standar disusun peneliti sebelum terjun ke lapangan dan dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan penelitian. Sedangkan penelitian tentatif disusun sebelum ke lapangan juga, tetapi setelah peneliti memasuki lapangan penelitian. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta yang terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 157, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan yang meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan, analisis data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian atau istilah responden inilah yang dinamakan informan. Koder dan berkas rekam medis pasien cedera patah tulang Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah
objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan petugas tentang coding external cause. Pengetahuan petugas tentang coding external cause dapat mempengaruhi tingkat keakuratan kode external cause di Rumah Sakit Profesor Dr. Suharto, Surakarta. Yang kedua, sikap petugas dalam menentukan coding external cause. Selanjutnya yaitu variabel terikat atau dependent. Variabel terikat atau dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah langkah-langkah menentukan kode external cause. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga data lebih mudah diolah. Dalam penelitian, instrumen yang digunakan adalah angket dan tes. Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini terdapat instrumen untuk mengungkap kepatuhan coder terhadap langkah-langkah pengkodean kode external cause. Yang kedua yaitu tes. Tes merupakan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan coder dalam mengkode kode external cause. Selanjutnya yaitu cara analisis data. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat adalah serangkaian bentuk perhitungan paling dasar dari teknik analisis data statistik. Jika hanya berisi satu variabel dan tidak berhubungan dengan sebab atau akibat hubungan, teknik analisis univariat dapat digunakan. Adapun tujuan utama dari analisis univariat adalah untuk mendeskripsikan data secara sederhana untuk menemukan pola di dalam data. Hal ini dilakukan dengan melihat mean, median, mode, dispersi, varians, range, deviasi, standar, dan lain-lain. Yang kedua, analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam analisis ini, dua pengukuran dilakukan untuk masing-masing observasi. Dalam analisis bivariat, sampel yang digunakan bisa saja berpasangan atau masing-masing independen dengan perlakuan tersendiri. Secara umum, dalam analisis bivariat, variabel yang digunakan bisa saja berhubungan atau berdiri sendiri atau independen.
Saling berhubungan artinya sampel yang sama diberikan dua pengukuran berbeda. Sedangkan independen maksudnya adalah pengukuran dilakukan pada kedua kelompok sampel yang berbeda. Yang ketiga, analisis multivariat. Analisis multivariat adalah suatu metode statistika yang tujuan digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Etika penelitian berguna sebagai pelindung terhadap institusi tempat penelitian dan peneliti itu tersendiri. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah peneliti memperoleh rekomendasi dari pembimbing dan mendapat izin dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso, Surakarta. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian dengan langkah-langkah. Yang pertama, informed consent atau lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini diberikan kepada subjek yang diteliti. Peneliti yang menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin akan terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Informasi yang diberikan kepada responden serta semua data yang dikumpulkan tanpa nama yang dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hal ini tidak dipublikasikan atau diberikan kepada orang lain tanpa izin. Yang ketiga, anonymity atau tanpa nama. Setelah mendapat berkas rekam medis untuk penelitian, hasil dari penelitian tidak perlu mencantumkan nama pemilik berkas rekam medis. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Tidak ada penelitian yang sempurna. Setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan. Dan yang terakhir adalah rencana kerja yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama, penyusunan proposal akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Selanjutnya, seminar proposal akan dilakukan pada bulan September. Ethical clearance atau monitoring dan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan akan dilakukan pada bulan Oktober. Selanjutnya, penelitian sendiri akan dilakukan pada bulan November. Seminar hasil akan dilakukan pada bulan Desember. Dan yang terakhir adalah ujian tesis akan dilakukan bulan Januari. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.